Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Senang sekali di penghujung April ini kita dapat berjumpa dalam anugerah Tuhan. Dalam situasi yang barangkali kita alami bersama-sama, masih ada di antara kita yang cukup tegang. Bahkan tidak sedikit anak Tuhan yang mengalami ketakutan. Ketakutan yang dialami oleh anak-anak Tuhan sebenarnya ini terjadi karena fokusnya kepada masalah yang dihadapi. Kita kurang menyadari bahwa dalam situasi apapun, Tuhan itu masih mengasihi kita. Tuhan masih menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Semua kita adalah kekasih-kekasihnya. Saya mengajak semua dalam situasi yang barangkali masih mencekam dan menakutkan. Jangan fokus kepada masalah. Tapi saya mengajak pada kesempatan ini untuk kita bersama-sama bangkit. Untuk fokus bahwa Tuhan segala-galanya. Sebelum kita mendengar suara kebenaran firman, saya mengajak semua Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih berdoa sejenak supaya Roh Kudus menuntun kita di dalam pemahaman yang lebih jelas, sehingga semua kita ini juga dapat mengerti kehendak Tuhan apa yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini. Mari semua kita berdoa, kita tundukkan kepala, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan hari ini Tuhan masih izinkan kami berkumpul sekalipun dalam situasi seperti saat ini. Namun kami tahu Tuhan ada di tengah kami. Sebagaimana janji firman-Mu, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami menghormati hadirat-Mu, keberadaan-Mu. Kehadiran-Mu begitu nyata di tengah-tengah ibadah kami. Dan biarlah masing-masing kami setelah menangkap pesan Tuhan lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Hamba-Mu, dengan kekuatan dari Roh Kudus, kami boleh melakukan kehendak-Mu. Itulah yang Tuhan mau, supaya kami tidak fokus pada masalah-masalah yang kami hadapi, khususnya akhir-akhir ini, masalah yang Tuhan izinkan sungguh membuat kebanyakan orang, khususnya anak-anak Tuhan, juga mengalami ketakutan. Namun hari ini, saat ini, Tuhan mau berbicara, mendorong kami, supaya kami sungguh bangkit untuk fokus bahwa Tuhan sesungguhnya segala-galanya dalam hidup ini. Saya mau dengar sabda firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mau buka hati, buka diri untuk Engkau. Dan kami tidak membiarkan kuasa lain, kecuali Roh Kudus yang siap menerangi, menolong, dan memampukan untuk setiap kami menangkap isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, saya mengajak semua kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarikh. 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat 11 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin tidak setiap hari adalah hari yang baik buat kita. Berbeda-beda tentunya, masing-masing kita mengalami dari waktu lepas waktu, hari-hari yang kita jalani. Namun, setiap hari Tuhan Yesus selalu baik. Amat baik, bahkan teramat baik. Dan itu sesungguhnya cukup untuk mengubah hari kita menjadi sangat-sangat baik. Ketika kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memiliki kekayaan, kehormatan, keagungan di langit dan di bumi. Bahkan posisi Tuhan itu sebagai kepala yang melebihi segala-galanya. Maka kita tidak takut menghadapi apapun di dunia ini. Kita pegang janji Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Namun pada kenyataannya sangat disayangkan banyak anak Tuhan yang hidup dalam ketakutan karena kita memandang masalah melebihi segalanya. Sepertinya masalah itu bagaikan raksasa yang besar, yang sulit diatasi dengan kemampuan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Mungkin kita mengatakan tidak mungkin, impossible. Namun pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak semua kita bangkit untuk fokus bahwa Tuhan segala-galanya. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan sumber kekayaan dan kemuliaan. Firman Tuhan jelas berkata di dalam Filipi 4 ayat 19. Di sana ditegaskan, Bapak Ibu Saudara, Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ini yang membuat kita menjalani hari-hari dalam kehidupan ini penuh dengan sukacita. Betapa tidak kita harus menyadari Allah yang kaya sedemikian rupa. Sorga itu sesungguhnya tidak pernah kehabisan stok untuk menyediakan kebutuhan kita hari lepas hari. Kebutuhannya apa saja? Sandang, pangan, papan. Menyangkut pekerjaankah, kebutuhan kita apa? Menyangkut pelayanan, kebutuhan kita apa? Masa depan kita, khusus untuk para muda-mudi yang belum punya pacar, gak usah takut. Saya ulangi, Tuhan gak bisa stop. Sorga itu luar biasa persediaannya. Yang penting fokus kita jangan kepada masalah yang sedang dihadapi. Fokuslah kepada Tuhan yang melebihi segalanya, melebihi daripada masalah yang sedang kita hadapi. Percayalah, kekurangan yang kita alami hanya sesaat, supaya kita melihat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, dan kemuliaan Tuhan terjadi di balik penderitaan yang kita alami. Sesungguhnya kalau Tuhan izinkan penderitaan itu ada maksud Tuhan. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ada dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Karena kita tahu dengan iman yang sungguh-sungguh ketika kita fokus kepada Tuhan, di balik masalah, saya ulangi, di balik masalah ada hal yang baik
yang Tuhan siapkan buat kita, bahkan yang terbaik. Yang penting fokus kepada Tuhan, bahwa Dia segala-galanya. Haleluya. Tuhan itu sumber kekuatan dan kejayaan kita. Tuhan berkuasa menopang hidup kita dengan kekuatannya di tengah badai. Seperti akhir-akhir ini semua mengalami yang sama. Anak-anak, pemuda, remaja, dewasa muda, orang tua mengalami hal yang sama. Kecemasan, ketakutan, sepertinya semua sudah tertutup dan tinggal aja menanti. Sepertinya sudah tidak ada harapan. Persoalannya fokus kepada badai yang Tuhan izinkan. Sudah barang tentu di balik ini semua ada maksud Tuhan. Mari kita sama-sama menaruh harap, bersandar hanya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya andalan kita. Haleluya. Jadi COVID-19, badai ini yang Tuhan izinkan, semua pasti berlalu. Tunggu waktunya Tuhan. Dan di balik ini semua ada hal-hal yang baik yang disiapkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan, yang fokusnya hanya kepada Tuhan, karena Dialah segala-galanya. Haleluya. Dia selalu menjamin hidup kita. Dia yang terus akan menuntun hidup kita sampai selama-lamanya. Tangannya yang maha kuasa, sumber yang selalu mengokohkan dan tidak tergoncangkan oleh apapun yang terjadi di dunia ini, termasuk badai COVID-19, tidak akan menggoncangkan tangan Allah yang adalah sumber yang selalu mengokohkan setiap orang yang percaya. Dunia boleh goyah, tapi Tuhan segala-galanya tetap kokoh. Tetap kokoh Dia. Bahkan semua yang buruk sekalipun yang terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita, dan tangannya yang penuh kemurahan, tangan Allah itu sendiri, haleluya, tidak akan pernah terlambat untuk mengokohkan dan membesarkan keadaan kita yang sedang goyah saat ini. Mari fokus. Kita punya Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, Roh yang maha dahsyat, yang luar biasa hebat, itu ada di dalam diri kita masing-masing, dan itu terus menyertai kita semua. Hilangkan kecemasan, ketakutan. Jangan fokus kepada masalah yang ada. Jangan lihat badai yang besar, tapi lihat Tuhan yang lebih besar dari itu semua. Saya mengajak di akhir sharing saya ini, marilah semua kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita tetap semangat untuk menjalani hidup sesulit apapun dengan fokus pada kebesaran Tuhan sebagai sumber kekayaan dan kemuliaan, sumber kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Bahkan tangan Tuhan sendiri yang selalu mengokohkan keadaan kita sampai pada akhirnya. Kasih setia Tuhan atas hidup kita setiap hari lebih dari cukup menghadapi tantangan apapun. Sebab apa? Kasih setia Tuhan, saya ulangi, kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya ini semua menjadi berkat buat kita semua yang mendengarkan. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, yang mendengarkan firman Tuhan,
dan yang memelihara di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu hidup dan berkuasa, meneguhkan dan menolong kehidupan kami di tengah-tengah kecemasan dan ketakutan yang sedang melanda kehidupan manusia. Namun kami tahu di tengah-tengah kecemasan, masalah yang kami hadapi, Engkau datang meneguhkan kami dan menolong setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya kami terus bangkit untuk fokus bahwa sesungguhnya Tuhan segala-galanya. Ampuni kalau selama ini sebagai anak Tuhan yang Kau kasihi, kami fokus pada masalah yang ada, sehingga kami cemas, khawatir, takut, bahkan menjadi penakut. Tapi firman-Mu sudah datang buat kami semua dan sudah menolong, memberikan pengertian, kemampuan untuk dapat kami lebih mengerti secara dalam bahwa Tuhan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus selalu ada bersama dengan kami. Allah Immanuel, Roh Tuhan ada pada kami, dan kami bersyukur itu semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah di penghujung ibadah kita hari ini. Pastikan semua kita tidak terkecuali sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan sukacita, damai sejahtera kita akan berpisah melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum kita berpisah, saya selaku Gembala Jemaat izinkan saya mengajak semua tidak terkecuali Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sesuai dengan himbauan, anjuran, peraturan pemerintah pusat maupun daerah, supaya warga negara yang baik kita tetap stay home. Kita ada di rumah saja. Itu cara yang terbaik untuk tidak menularkan lebih lanjut virus corona yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. Tetap menjaga kesehatan dengan istirahat yang cukup, makan yang bergizi, olahraga, dan biarkanlah masing-masing kita menjaga jarak. Jangan keluar rumah kalau tidak penting sama sekali. Percayalah Bapak Ibu Saudara, badai dalam bentuk COVID-19 ini semua pasti berlalu. Tuhan izinkan semua terjadi dengan kuasa Tuhan. Oleh doa dan harapan kita, semua juga pasti berlalu. Tidak ada sesuatu perkara boleh terjadi dalam kehidupan kita orang percaya tanpa seizin Tuhan. Itu semua dalam pengawasan dan perhatian Tuhan. Tetap setia dan fokuslah kepada Tuhan, dan pastikan Tuhan menolong semua kita dalam sukacita sorgawi. Kita akan akhiri dengan doa syukur, dan biarlah Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus tetap menyertai kita semua. Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berakhir sudah ibadah kami pada saat ini. Namun penyertaan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus terus menerus sampai pada kesudahan alam. Itu janji Tuhan, dan kami mengimani janji-Mu. Itu berlaku buat setiap kami yang percaya kepada-Mu. Turunkan lebih jauh berkat-Mu atas kami semua pada hari ini, supaya kami tetap fokus kepada Engkau, karena Engkau adalah segala-galanya, Tuhan segala-galanya dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami diwarnai dengan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap fokus kepada Tuhan. Inilah doa syukur kami. Kami naikkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kita masing-masing, arahkanlah hatimu pandang kepada Kristus dengan iman, seraya tangan kita menadah, dan terimalah berkat Tuhan yang melimpah buat setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para salehnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sola Gracia. Haleluya.